Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi, Bapak Ibu Guru, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan membahas terkait pernyataan Mas Nadiem Makarim yang pasti membuat guru honorer lolos passing grade senang dan bergembira. Jadi di sini kami sudah menyediakan ya informasi terbaru terkait pernyataannya Mas Nadiem Makarim terkhusus kepada guru honorer yang sudah lulus passing grade ya. Jadi ketika Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade mendengar informasi ini, tentunya Bapak Ibu guru pasti senang ya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung to the point ke informasinya. Jadi salah satu pernyataan dari Mas Nadiem seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah beliau mengatakan posisi Kemendikbudristek kami berada di sisinya guru honorer ya. Jadi Kemendikbudristek itu berada di sisinya guru honorer. Artinya kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas. Nah, ini penuh sekali makna Bapak Ibu ya. Ini diutarakan langsung oleh Mas Nadiem ya. Jadi Mas Nadiem mengutarakan langsung dan memaparkan secara langsung pernyataan ini di hadapan Komisi 10 DPR RI Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan tanpa alasan. Intinya memang Mas Nadiem Makarim itu berada di sisinya guru honorer. Artinya Mas Nadiem Makarim ini ingin agar guru honorer yang lolos passing grade itu bisa mendapatkan formasi ketika formasinya dibuka nanti tanpa harus melalui tes. Itu keinginan, itu perjuangan dari Mas Nadiem yang sedang berjuang di Panselnas. Jadi mari doakan Bapak Ibu ya agar perjuangan Mas Nadiem, perjuangan Kemendikbudristek yang berada di sisinya guru honorer itu bisa berhasil dan otomatis nantinya Bapak Ibu ya bisa mendapatkan formasi tanpa harus dites ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan formasi ketika formasi sudah dibuka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Jadi ini pernyataannya. Pernyataan ini singkat. Posisi Kemendikbudristek kami berada di sisinya guru honorer. Artinya kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas. Sepertinya Bapak Ibu ya, pemaparan ini, pernyataan ini sederhana, pendek, tetapi syarat dengan makna. Jadi ini yang harus teman-teman pahami ya. Ini syarat dengan makna. Baik, ini pernyataan yang pertama. Ini baru pemaparan yang pertama. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua seperti ini. Pernyataan yang kedua dari Mas Nadiem atau pemaparan dari Mas Nadiem di hadapan Komisi 10 DPR RI terkait posisi guru honorer yang sudah lolos passing grade tanpa formasi. Nah, di sini untuk guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, dia tidak harus tes lagi. Pada saat formasinya keluar langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Jadi di sini Mas Nadiem menekankan bahwasanya guru honorer yang sudah lolos passing grade ketika formasinya dibuka itu tidak harus tes lagi. Nah, maka ketika formasi keluar langsung dapat formasinya. Itu adalah posisinya Kemendikbud. Jadi sudah sangat jelas di sini Bapak Ibu ya, bahwa posisi Kemendikbud saat ini adalah mendukung guru honorer yang sudah lolos passing grade untuk mendapatkan formasi tanpa harus tes lagi. Nah, di sini dilanjutkan Kemendikbud sedang berjuang setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu ya, Kemendikbud sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan Permenpan RB sehingga guru honorer lolos passing grade ketika formasinya dibuka itu bisa langsung dapat tanpa mengikuti tes lagi. Posisinya sangat jelas. Nah, sekarang sudah tidak ada keraguan nih Bapak Ibu ya, bahwa setiap hari Kemendikbudristek itu berjuang untuk meyakinkan adanya perubahan Permenpan RB. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena ketika nantinya ada perubahan Permenpan RB dan di dalamnya itu ada
poin yang menyatakan bahwa guru honorer yang lolos passing grade itu tidak dites lagi, maka secara otomatis Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K tanpa melalui seleksi. Makanya yang sedang diperjuangkan oleh Kemendikbud adalah bagaimana meyakinkan di Panselnas Bapak Ibu ya, meyakinkan di pusat bahwasanya supaya nantinya ada aturan yang mengatur guru honorer lolos passing grade ketika formasinya dibuka langsung diangkat tanpa dites, itu ada di Permenpan RB terbaru. Alasannya asumsi seperti ini Bapak Ibu. Meskipun Kemendikbud menyatakan bahwa guru honorer lolos passing grade itu langsung diangkat tanpa tes, tetapi tidak ada aturannya dalam Permenpan RB, maka itu akan sia-sia. Karena penentu kebijakan terkait P3K guru, terkait pengangkatan penerimaan adalah Panselnas, bukan semata-mata miliknya Kemendikbud, tapi ada Kemenpan RB, ada BKN, dan tergabung di dalam tim Panselnas. Jadi sasaran dari Kemendikbud adalah berjuang Bapak Ibu ya, berjuang untuk meyakinkan Panselnas agar poin guru honorer lolos passing grade ketika formasinya dibuka itu bisa ada di dalam Permenpan RB terbaru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan guru honorer lolos passing grade ketika formasi ini dibuka itu bisa langsung dapat tanpa mengikuti tes lagi, dan itu posisinya sangat jelas. Posisinya Kemendikbud sangat jelas yang mendukung 1000% guru honorer yang lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga, Kemendikbud mengambil posisi yang sangat jelas Bapak Ibu ya. Di sini Kemendikbud mengambil posisi yang sangat jelas bagaimana memperjuangkan bahwa semua proses rekrutmen ini kami ingin pastikan dan memaksimalkan afirmasi. Jadi nantinya di seleksi P3K tahap kedua, Kemendikbud ingin memaksimalkan afirmasi. Amin. Sedangkan kita ketahui bahwa di tahun 2021 itu ada beberapa afirmasi Bapak Ibu ya, termasuk afirmasi untuk THK 2, afirmasi untuk guru sekolah induk, afirmasi sertifikasi, afirmasi disabilitas ya Bapak Ibu ya, dan afirmasi memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu. Afirmasi dalam bentuk di sini dikatakan akan ada afirmasi dalam bentuk kesempatan besar ya, kesempatan besar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah negeri di sekolah induknya dia sehingga bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Catatan ini adalah keputusan bersama dengan Panselnas. Nah, jadi terkait dengan guru honorer yang berada di sekolah induknya, maka nantinya itu akan diperjuangkan untuk mendapatkan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah negeri di sekolah induknya. Jadi ada prioritas Bapak Ibu ya. Ada prioritas untuk guru honorer negeri di sekolah induknya nantinya di seleksi P3K tahun 2022. Jadi Bapak Ibu maksimalkan kesempatan ini terutama bagi guru honorer negeri yang masih memiliki sisa formasi di sekolah induknya yang belum terisi di tahun 2021. Mudah-mudahan nantinya akan diberikan kesempatan besar dan prioritas dari Kemdikbud. Seperti itu Bapak Ibu. Namun dari apa yang kami sampaikan pada hari ini Bapak Ibu ya, catatannya ini adalah keputusan bersama dengan Panselnas. Jadi dikabulkan atau disetujuinya permohonan dari Kemendikbud atau kebijakan Kemendikbud itu tergantung juga dari Panselnas Bapak Ibu ya. Karena terkait kebijakan pelaksanaan P3K guru itu bukan semata-mata kebijakan tunggal dari Kemendikbud, tetapi juga dari tim Panselnas. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.